Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kali ini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester mata kuliah evolusi perangkat lunak. Saya Andrian Dwi Firmansyah, NIM 1995114-083, Prodi Teknik Informatika 7A. Pada tugas ujian akhir semester mata kuliah evolusi perangkat lunak ini, saya akan menjabarkan materi evolusi perangkat lunak. Evolusi perangkat lunak. Evolusi perangkat lunak atau EPL adalah sebuah proses pengembangan versi baru sebuah perangkat lunak secara berulang-ulang. Adapun hal yang mempengaruhi perangkat lunak berevolusi yaitu kebutuhan pemakai yang bertambah, proses bisnis yang berubah, atau sebuah metode baru untuk melakukan suatu hal. EPL telah menjadi kegiatan utama dalam bidang ilmu pengembangan perangkat lunak sejak tahun 1970-an. Proses evolusi. Adapun proses evolusi perangkat lunak sebagai berikut. Yang pertama, era pioner. Yang kedua, era stabil. Yang ketiga, era mikro. Dan yang keempat, era modern. Yang pertama, era pioner. Bentuk perangkat lunak pada awalnya adalah sambungan-sambungan kabel ke antar bagian dalam komputer. Cara lain dalam mengakses komputer adalah menggunakan head card, yaitu kartu yang dilubangi. Penggunaan komputer dilakukan secara langsung dan hasil yang diselesaikan dikerjakan komputer berupa printout. Dapat disimpulkan bahwa pada era pioner ini, perangkat lunak dan perangkat keras saling berhubungan untuk tujuan tertentu. Proses yang dilakukan di dalam komputer berupa baris instruksi yang berurutan antara lain. Batch processing adalah suatu model pengelolaan data dengan penghimpunan data terlebih dahulu dan diatur pengelompokan datanya dalam kelompok-kelompok yang disebut batch. Yang kedua, distribusi terbatas, yaitu suatu penyebaran software yang terbatas pada perusahaan-perusahaan tertentu. Yang ketiga, pembuatan khusus, di mana software yang dikembangkan berdasarkan keinginan perusahaan-perusahaan tertentu. Yang kedua, era stabil. Pada era stabil, komputer sudah banyak digunakan dan terjangkau oleh kalangan industri, perusahaan yang membawa pengaruh terhadap perkembangan perangkat lunak. Kemampuan multitasking, banyak program, dan multi-user, banyak pengguna, sudah dikenal juga sistem basis data. Proses yang dilakukan oleh perangkat lunak pada era stabil antara lain multi-user. Suatu sistem di mana satu komputer digunakan oleh beberapa user pada saat yang sama. Yang kedua, real-time system, di mana suatu sistem yang dapat mengumpulkan, menganalisis, dan mentransformasikan data dari berbagai sumber, mengontrol proses dan menghasilkan output dalam milisecond. Yang ketiga, program database adalah kumpulan data yang disimpan secara sistematis di dalam komputer yang dapat diolah atau dimanipulasi menggunakan perangkat lunak untuk menghasilkan informasi. Database generasi pertama adalah DBMS atau Database Management System. Produk software adalah software yang dikembangkan untuk dijual kepada masyarakat luas. Yang ketiga adalah era mikro. Perangkat lunak pada era ini sudah berkembang untuk memenuhi kebutuhan individu. Perangkat lunak juga sudah terjangkau oleh individu. Perangkat lunak dapat dibedakan menjadi perangkat lunak sistem yang menangani perangkat internal dan perangkat lunak aplikasi yang digunakan secara langsung oleh penggunanya untuk keperluan tertentu. Perangkat lunak pada era mikro mengalami perkembangan proses sebagai berikut. Yang pertama, sistem tersebar, di mana sistem mulai tersebar ke beberapa kalangan masyarakat. Yang kedua, penanaman kecerdasan. Software mengalami kecerdasan yang mempengaruhi penggunanya dengan ditambahnya mikroprosesor. Yang ketiga, harga perangkat lunak murah, di mana harga setiap software mulai terjangkau oleh individu. Yang keempat, era modern. Pada era ini perangkat lunak sudah terdapat di mana-mana, tidak hanya pada sebuah superkomputer dengan 25 prosesornya. Sebuah komputer genggam pun telah dilengkapi dengan perangkat lunak yang dapat disinkronkan dengan PC atau personal komputer. Tingkat kecerdasan yang ditunjukkan oleh perangkat lunak pun semakin meningkat. Selain permasalahan teknis, perangkat lunak sekarang mulai bisa mengenal suara dan gambar. Adapun kecerdasan perangkat lunak pada era ini membuat proses perkembangannya semakin luas menjadi sistem desktop, teknologi objek, sistem bakar, pemrosesan paralel, dan jaringan komputer. Selanjutnya, model evolusi perangkat lunak.
Perancangan perangkat lunak memerlukan proses yang sangat panjang, dari pembuatan sampai dengan sistem itu jadi, dan dipelihara sehingga dapat digunakan dalam jangka panjang. Ada beberapa model yang digunakan dalam perancangan perangkat lunak, di antaranya metode model waterfall, model spiral, model prototyping, dan model extreme programming. Model waterfall. Model ini merupakan yang pertama digunakan untuk mengembangkan perangkat lunak. Model ini diperkenalkan oleh Royce pada tahun 1970. Kelemahan dari model ini diantaranya adalah model ini bersifat kaku, sehingga akan menyulitkan ketika melakukan perubahan. Sedangkan salah satu kelebihan dari model ini adalah pengerjaan proyek sistem akan dilakukan secara terstruktur karena mudah dikontrol. Ada beberapa tahapan yang dilakukan dalam metode waterfall. Yang pertama, spesifikasi persyaratan, yaitu pencarian kebutuhan yang difokuskan pada software. Tentu saja di kebutuhan tersebut nantinya dapat dipahami oleh pengembang. Yang kedua, perancangan sistem dan perangkat lunak, yaitu pengaplikasian dari perancangan sistem dan perangkat lunak dalam bentuk sebuah arsip sebelum coding dimulai. Ini menyangkut keseluruhan sistem seperti alur kerja sistem. Yang ketiga, implementasi dan pengujian unit. Desain yang sudah jadi diaplikasikan ke dalam sebuah bahasa pemrograman agar dapat dimengerti oleh komputer. Yang keempat, integrasi dan pengujian sistem, yaitu uji coba sistem yang sudah dibuat agar dapat disempurnakan kembali. Yang kelima, pemeliharaan. Pemeliharaan sistem yang sudah dilempar ke pasar dengan tujuan agar sistem yang dibuat bisa sesuai dengan perkembangan pasar yang ada, sehingga sistem yang dibuat dapat dipakai dalam jangka waktu yang cukup panjang. Yang kedua, model spiral. Model spiral merupakan salah satu model revolusioner. Model spiral memiliki ciri yaitu memungkinkan untuk mengembangkan suatu perangkat lunak secara bertahap atau dengan beberapa versi untuk mendapatkan perangkat lunak yang lebih sempurna dan lebih terkontrol. Tahapan-tahapan dalam pengembangan model spiral diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, komunikasi pelanggan, di mana aktivitas untuk membangun komunikasi yang efektif antara pengembang dan pengguna, sehingga kebutuhan pengguna dapat diketahui dengan baik. Yang kedua, perencanaan. Perencanaan untuk memperhitungkan sumber daya, waktu pengerjaan, dan informasi lainnya yang dibutuhkan untuk mengembangkan perangkat lunak. Yang ketiga, analisis resiko. Untuk menganalisis resiko dengan baik, resiko yang mungkin terjadi secara teknikal. Yang keempat, perekayasaan, yaitu pembuatan prototipe atau pembuatan suatu atau lebih representasi dari aplikasi yang dibuat. Yang kelima, konstruksi dan peluncuran, yaitu kegiatan untuk membangun perangkat lunak, testing, instalasi, dan penyediaan dukungan untuk pelanggan. Yang keenam, evolusi pelanggan, kegiatan untuk mendapatkan timbal balik yang diberikan oleh pengguna. Yang ketiga, model prototipe. Model prototipe merupakan pengembangan dan revolusi model pengembangan perangkat lunak yang lama, yaitu sistem sekuensial yang bisa dikenal dengan nama SDLC atau Waterfall Development Model. Kelebihan yang dimiliki oleh model pengembang perangkat lunak prototyping diantaranya adalah pemakai berperan aktif dalam pengembangan sistem, sedangkan kekurangan dari sistem ini adalah memungkinkan terjadinya pengembalian terhadap kode, implementasi, dan perbaikan siklus yang digunakan untuk mendominasi sistem informasi. Teknik-teknik dalam prototyping meliputi perancangan model, perancangan dialog, dan simulasi. Adapun tahapan-tahapan dalam pengembangan model prototipe diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengumpulan kebutuhan. Pengumpulan data atau gambaran yang dibutuhkan untuk pengembangan perangkat lunak. Yang kedua, membangun prototipe.
membangun rancangan yang meliputi semua aspek software yang digunakan untuk penyajian sementara kepada pelanggan. Yang ketiga, evaluasi prototipe. Evaluasi yang dilakukan jika prototipe yang dihasilkan sudah sesuai dengan keinginan pelanggan. Jika belum, maka dilakukan perbaikan prototipe kembali. Yang keempat, pengodean sistem. Pada tahap ini, prototipe yang sudah sesuai dengan keinginan pelanggan diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman. Yang kelima, menguji sistem. Pengujian dilakukan sebelum perangkat lunak benar bisa dipakai oleh pelanggan. Yang keenam, evaluasi sistem, yaitu evaluasi yang dilakukan apakah sistem sudah siap untuk dilempar atau diluncurkan ke pasar atau belum. Yang ketujuh, penggunaan sistem. Sistem yang sudah dilempar atau dipasarkan ke pasar dan siap digunakan. Selanjutnya, model Extreme Programming, yang merupakan salah satu metode proses pengembangan perangkat lunak dalam RPL. Metode ini merupakan salah satu metode yang terpopuler dari beberapa metodologi pengembangan software yang dipakai untuk pengembangan perangkat lunak. Tujuan utama dari metode Extreme Programming ini adalah untuk menurunkan biaya dan menyederhanakan dari berbagai tahapan dalam proses pengembangan perangkat lunak. Adapun tahapan-tahapan dalam pengembangan model Extreme Programming diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan, di mana proses yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu dan mengembalikan keputusan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Yang kedua, desain, yaitu panduan dalam membangun perangkat lunak yang didasari atas kebutuhan pengguna. Yang ketiga, coding, tahapan yang bertujuan untuk melakukan uji pada setiap unit sistem, kemudian selanjutnya melakukan penulisan coding aplikasi. Yang keempat, testing, yaitu pengujian perangkat lunak yang dimaksudkan untuk menguji semua unit perangkat lunak yang dibuat apakah telah sesuai kebutuhan pengguna. Pada tahap pengujian ini, aplikasi langsung diuji coba oleh pengguna. Oke, terima kasih dari presentasi tugas ujian akhir semester mata kuliah evolusi perangkat lunak. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.